Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita mau belajar lagi tentang pelajaran The Secret of Judas. Kita sudah masuk ke dalam ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5 terakhir kita bisa belajar itu tentang bangsa Israel. Itu cerita tentang ketidakpercayaan. Sebelumnya di ayat yang ke-4 tentang orang-orang fasik. Kelima ini tentang ketidakpercayaan. Ke-6 kita belajar tentang malaikat. Kita baca Yudas 1 ayat yang ke-6 dan saya bacakan dalam terjemahan bahasa Inggris yang diindonesiakan. Dan malaikat-malaikat yang tidak menjaga kedudukannya yang mula-mula itu, melainkan meninggalkan tempat tinggalnya sendiri, left their own habitation, Allah telah menahannya di dalam belenggu yang kekal, di dalam kegelapan sampai penghakiman hari yang besar itu, saudaraku. Nah, jadi ini contoh ketiga tentang kefasikan, kehidupan fasik, yaitu malaikat. Loh, kenapa kita harus belajar tentang malaikat? Ini menarik, saudaraku. Malaikat yang tidak taat dalam batas-batas kekuasaan mereka, tetapi memberontak melawan Allah, Allah akan membelenggu mereka dengan belenggu abadi, kemudian ditempatkan dalam dunia yang gelap sampai pada penghakiman terakhir. Nanti kita akan lihat apa itu penghakiman terakhir. Pada ayat ini ada dua pengertian tentang malaikat. Ya, tentang malaikat itu kita ada dua pengertian. Yang pertama adalah makhluk ciptaan Allah, itu dalam Ibrani 1 ayat yang ke-7, benar-benar makhluk dalam di sorga. Kedua adalah orang-orang utusan Allah, Ibrani 13 ayat yang kedua. Itu manusia, itu juga disebut malaikat jika dia diutus Allah, itu dalam bahasa Inggrisnya messenger. Nah, jadi ada dua pengertian, tapi dalam konteks Yudas 1 ayat yang ke-6 ini merujuk pada malaikat ciptaan Allah di sorga. Jadi kita harus tahu ini dulu. Kedua, selanjutnya saudaraku, malaikat di sorga itu mempunyai kedudukan-kedudukan yang bertingkat-tingkat dari ayat ini. Jelas ada kedudukan yang bertingkat-tingkat dan jabatan yang berbeda-beda. Contoh, kita bisa melihat malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel ini ditugaskan untuk membawa berita-berita dari Allah untuk disampaikan kepada manusia. Dalam Daniel 8 ayat yang ke-16, Lukas 1 ayat yang ke-19 dan 26, Gabriel datang kepada Daniel, Gabriel datang kepada Maria tentang pemberitahuan kelahiran putra manusia Yesus, yaitu Gabriel. Kemudian malaikat Mikael, itu dia disebut seorang pemimpin dalam Daniel 10 ayat yang ke-21 dan seorang penghulu perang dalam Daniel 10 ayat yang ke-13. Itu Mikael ya. Mereka punya jabatan dan tugas yang berbeda-beda, saudaraku. Mereka nggak bisa seenaknya sendiri. Mereka ingin sesuatu, ingin kedudukan, tidak bisa. Ya saklek itu ya itu. Nah, ditentukan oleh Allah semuanya itu. Ada satu malaikat yang berani. Bahkan dia mengingini 5 kehendak. Itulah malaikat Lucifer. Lucifer dalam Yesaya 14 ayat yang ke-12 diterangkan bahwa dia itu punya 5 kehendak. Itu ayat yang ke-13 sampai ke-14. Dalam bahasa Indonesia nggak ada kata Lucifer. Dalam bahasa Inggris itu ada tulisan oh Lucifer. Nah, itu menjelaskan kejatuhan Lucifer karena dia punya 5 kehendak dalam hati. Yang pertama, hendak naik ke sorga. Kedua, hendak mendirikan tahta melebihi bintang-bintang Allah. Ketiga, hendak duduk di bukit pertemuan. Keempat, hendak naik mengatasi ketinggian awan. Kelima, hendak menyamai yang maha tinggi. Itu ingin meninggikan dirinya walaupun masih dalam hati, tapi Allah tahu sampai dalam hati, nggak bisa sembunyi. Allah kita tuh maha tahu, bahkan sampai hal-hal terdalam dalam hati kita yang paling dalam pun Allah tahu, saudaraku, nggak bisa sembunyi. Dan Lucifer dilihat Allah ada niatan itu, bahkan 5 niat itu Allah menjatuhkan dia ke dalam neraka dan dia menjadi iblis. Nah, pada saat dia dicampakkan itu ayat yang ke-15, Yesaya 14 ayat yang ke-15, dia menyeret dan atau mengajak malaikat-malaikat lain sebanyak sepertiga malaikat untuk jadi kaki tangannya. Malaikat-malaikat itu tertipu dan ikut sepertiga. Itu dijelaskan dalam kiasan dalam Wahyu 12 ayat yang keempat. Katakan naga itu menyeret sepertiga bintang. Naga itu adalah lambang iblis. Lucifer menyeret sepertiga bintang. Itu juga bisa berarti kejatuhan yang dilakukan oleh Lucifer. Dia mengajak malaikat-malaikat lain sepertiga untuk mengikuti dia, saudaraku. Nah,
Setelah peristiwa itu sudah tidak ada lagi peristiwa kejatuhan malaikat yang diceritakan di Alkitab. Jadi kita nggak bisa berspekulasi. Bisa dikatakan itulah kejatuhan yang terakhir dari malaikat. Ya. Selanjutnya saudaraku, malaikat ini diciptakan berada di dalam kerajaan sorga tanpa mengalami ujian. Jadi yang pertama kita belajar malaikat ada kedudukan-kedudukannya, ada jabat-jabatannya, nggak bisa seenak sendiri. Kalau ada niatan dalam hati, ya pasti langsung jatuh, Lucifer. Selanjutnya kita belajar malaikat dalam sorga tidak mengalami ujian. Sedangkan manusia diciptakan di dunia harus melalui ujian sehingga bisa masuk sorga. Ujian yang paling dasar dari manusia adalah kepercayaan, ujian kepercayaan. Manusia diminta percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan loh. Tapi percaya firman Tuhan itu firman Allah, kebenaran. Di dalam Yesus ada keselamatan. Kita diminta percaya walaupun tidak melihat. Itu iman. Roma 10 ayat 10 itu diselamatkan. Dan selanjutnya jika manusia masih hidup, kalau mati langsung masuk surga. Tapi kalau masih hidup berarti harus melewati ujian kehidupan agar tetap hidup dalam kekudusan. Sehingga saat kita mati dalam kekudusan kita bisa masuk surga. Atau pada saat bunyi sangkakala Allah, manusia yang hidup dalam kekudusan bisa mengalami pengangkatan. Nah, karena sudah lulus penderitaan badani. Orang yang sudah lulus penderitaan badani tidak bisa berbuat dosa lagi. 1 Petrus 4 ayat yang pertama. Kita baca 1 Petrus 4. 1 Petrus 4 ayat yang pertama dikatakan, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Saatnya tiba. Saat kita berhenti penderitaan badani, kita masuk surga, nggak bisa berbuat dosa lagi. Nah, malaikat itu berbeda. Dia diciptakan sudah sempurna, nggak ada dosa, tapi belum teruji. Malaikat tidak memiliki hal-hal seperti manusia, karena malaikat sempurna tanpa ujian. Manusia bisa sempurna dengan ujian. Oleh karena itu saat ini kedudukan kita dengan malaikat itu lebih rendah. Malaikat lebih tinggi, malaikat kuat. Mereka bisa mengalahkan 185.000 tentara. Itu dalam wasiat lama, dalam raja-raja itu dijelaskan. Itu saya lupa tuh, satu malaikat mengalahkan 185.000. Nah, saya lupa itu di ayatnya di mana. Tapi ini di dalam satu raja-raja. Nah, itu lebih tinggi malaikat. Tapi nanti saudaraku, itu dalam Ibrani 2 yang ke-7 juga dijelaskan, untuk seketika lamanya kita lebih rendah dari malaikat. Tapi nanti saat kita masuk dalam kerajaan surga, kita lebih tinggi dari malaikat. Dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat yang ketiga, manusia itu akan menghakimi malaikat. Jadi kita akan lebih tinggi. Kenapa? Karena kita jadi sempurna melalui ujian. Ya. Malaikat yang diciptakan dalam keadaan sempurna tanpa ujian tidak boleh sedikit pun berbuat dosa. Dalam hati pun sekecil apapun tidak boleh. Kalau ada niat kecil itu, malaikat langsung dihukum Tuhan tanpa ampun, masuk dalam neraka. Kalau manusia, bayangkan bangsa Israel itu 10 kali mencobai Tuhan, baru dihukum. Manusia ini berbuat dosa bagaimanapun, minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saudaraku. Walaupun, ini saya katakan, saya garis bawahi, kalau nggak gitu nanti enak yang nggak apa-apa jatuh dalam dosa Tuhan ampuni. Enggak, ada akibatnya. Kita baca Mazmur 99 ayat yang ke-8. Mazmur 99 ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka, Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Ada akibat, baik itu akibat yang besar maupun akibat yang kecil. Contoh jatuh dari sepeda, ya mungkin lecet lukanya. Tapi kalau dari sepeda motor ngoput, tubrukan, bisa patah tulang, bisa cacat. Lihat, hati-hati. Tergantung dari dosanya, tergantung dari kekerasan hatinya. Jika ada ingin berbuat dosa atau bisa berbuat dosa, tiba-tiba sadar bertobat. Nah, mungkin ya itu akibatnya akan lebih sedikit. Tapi kalau terus hari dalam dosa, akibatnya akan lebih banyak, lebih besar. Bahkan bisa cacat, bahkan rencana Tuhan bisa rusak, bisa melorot terus. Itu ya, saudaraku. Nah, ada penjara-penjara setan yang dibuat Allah dalam Yudas 1 ayat yang ke-6.
Jadi kita sudah belajar tentang malaikat yang jatuh. Konteks Yudas 1 ayat ke-6 itu malaikat yang jatuh. Itulah setan atau iblis. Nah, ada penjara-penjara. Salah satunya ditulis dalam Yudas 1 ayat ke-6 ini. Ada 4 penjara yang saya ketahui, saudaraku. Kalau mungkin saudara punya bisa ada ayat lagi yang lain yang menjelaskan, kita semua berbicara berdasarkan ayat, saudara. Karena enak kalau ayat menerangkan ayat itu enak, saudara. Kita nggak sampai salah. Kalau salah ya salahkan Alkitabnya. Tapi Alkitab kan nggak pernah salah. Sehingga pernyataan berdasarkan ayat firman Tuhan itu yang terbaik. Yang pertama, belenggu kekal dalam kegelapan. Yudas 1 ayat yang ke-6. Kedua adalah lubang tanpa alas. Wahyu 9 ayat pertama. Wahyu 9 ayat yang pertama dikatakan, malaikat yang kelima meniup sangkakala dan aku melihat sebuah bintang jatuh dari langit ke atas bumi dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Dalam bahasa Inggrisnya the bottomless pit. Lubang yang gak ada dasarnya atau lubang tanpa alas. Nah, lubang tanpa alas dalam bahasa Yunaninya itu disebut abusos. Jadi itu penjara setan, abusos. Ketiga, itu Tartaru dalam bahasa Yunaninya atau penjara neraka dalam 2 Petrus 2 ayat yang keempat. 2 Petrus 2 ayat yang keempat. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka ini, tetapi melemparkannya mereka ke dalam neraka, itu dalam bahasa Yunaninya Tartaro, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Nah, chain of darkness ini sama dalam Yudas 1 yang ke-6, chain under darkness. Jadi ini ada dalam 2 Petrus 2 ayat yang keempat dijelaskan dua penjara, Tartaru dan chain of darkness. Nah, keempat penjara yang terakhir yang menurut saya menemukan hanya 4 penjara di sini. Itu ada penjara Sungai Efrat dalam Wahyu 9 ayat yang ke-14. Wahyu 9 ayat ke-14 dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat. Nah, tentunya 4 penjara ini intinya itu adalah di neraka. Nggak ada dalam dunia ini pun penjara setan. Sungai Efrat mungkin kita cari tahu. Oh, Sungai Efrat mungkin di daerah Timur Tengah sana. Oh, itu penjara setan. Oh, tidak. Ini suatu dunia roh, saudaraku. Yang ditulis dalam firman Tuhan untuk membuat kita mengerti. Kalau hanya ditulis sedikit ya sudah. Kita nggak bisa mengetahui dunia roh dengan begitu detail. Kalau Alkitab nggak tulis. Tapi kalau Alkitab tulis kita bisa tahu. Nah, ini dijelaskan 4 penjara. Gak dijelaskan lebih detail. Ya sudah, kita hanya tahu oke, ini jadi pelajaran. Jangan sampai kita masuk dalam neraka, saudaraku. Dan ini ada pengertiannya tentunya, saudaraku. 4 penjara ini pengertiannya adalah, saudaraku, itu setan-setan di penjara. Ada beberapa macam penjara. Bukan berarti satu penjara gak cukup sehingga Tuhan buat penjara untuk mempenjarakan setan. Enggak. Ini ya kita gak tahu pemikirannya Allah, tapi jelas ditulis dalam 4 penjara ini. Ini adalah setan-setan yang kurang ajar, saudara. Setan-setan yang algojo, yang sangat jahat, sangat kejam, sangat tanpa ampun, maksudnya bukan tanpa ampun, tapi tanpa ada batasan-batasan, saudaraku. Kenapa? Nah, seperti ini. Kalau Allah memenjarakan setan-setan, berarti dalam dunia ini gak ada setan. Betul ya? Tapi kenapa kok dunia ini ada setan? Masih ada setan. Kenapa? Baik itu setan yang kelihatan, waduh, contoh ini saya hanya ngawur aja. Dalam di Indonesia itu ada genderuwo, ada pocong, gitu. Atau setan-setan gak kelihatan. Contoh mungkin setan yang merasuk atau menghinggapi diri kita sehingga kita berpikir jahat, kita berpikir untuk membunuh, berpikir untuk berzina, berpikir untuk cabul, berpikir untuk mencuri dan lain sebagainya. Itu juga setan. Sama, setan bekerja sama dengan kedagingan kita, menguatkan kedagingan kita sehingga kedagingan kita kuat dan untuk berbuat dosa, diperalat setan. Nah, mengapa masih ada? Karena, saudaraku,
Memang tidak semua setan di penjara. Hanya setan-setan yang algojo yang melebihi batas-batas yang ditentukan Allah. Nah, Efesus 6 ayat yang ke-12 mengatakan sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Loh, kita masih bisa melawan mereka. Tapi kita melawan setan-setan yang dalam bahasa Jawa itu yang kroco-kroco, yang cetek-cetek, yang nyantai-nyantai, yang gampang-gampang. Itu setan-setan yang beredar di dalam dunia ini, setan-setan yang gampang-gampang, saudaraku. Kenapa? Karena setan-setan dalam dunia ini itu memiliki SIM. SIM itu surat izin mencobai. SIM, surat izin mencobai. Tidak boleh melebihi kekuatan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Selain itu, roh yang ada dalam kita lebih besar dalam roh yang ada dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Jikalau mereka berbuat melebihi batas-batas yang ditetapkan Allah, maka mereka dimasukkan dalam penjara. Seperti yang dijelaskan dalam Yudas 1 ayat yang ke-6 tadi itu, saudaraku. Masuk dalam penjara. Ada contoh peristiwa, ada setan yang melebihi batas, yaitu masuk dalam diri seseorang, satu orang, itu 6.000 setan, legion. Itu peristiwanya Gadara, orang gila Gadara itu, saudaraku. Itu putra manusia Yesus marah kan, dia mau ngusir dulu. Tapi setan itu berkata apa? Ampun Tuhan, jangan siksa saya sebelum waktunya, jangan masukkan saya dalam penjara sebelum waktunya. Setan itu gemetar, takut agar tidak dimasukkan ke dalam lubang tanpa alas. Kalau kita berpikir dalam lubang, istilah lubang tanpa alas itu berarti jatuh terus tanpa ada dasar loh. Jatuh terus, jatuh. Bayangkan kalau orang jatuh terus kayak apa? Roh jatuh terus. Itu setan tuh tersiksa loh, saudaraku. Itu istilah lubang tanpa alas. Istilah-istilah yang lain itu imajinasi saya, saudaraku. Kalau dikatakan abusos, lubang tanpa alas itu. Nah, bertindak melebihi batas, saudaraku. Jadi setan-setan yang beredar saat ini itu setan-setan biasa. Melebihi batas, dicakup, dimasukkan dalam penjara. Nah, pada akhirnya dalam Yudas 1 ayat 6, di dalam kegelapan sampai penghakiman hari yang besar. Apa artinya ini? Dimasukkan dalam penjara sampai hari penghakiman. Apa artinya ini? Ini pada akhir zaman akan keluar setan-setan yang sangat dahsyat, yang bertindak melebihi batas. Contohnya ada satu nama, yaitu Abaddon, dalam bahasa Yunani Apollyon. Wahyu 9 ayat ke-11 itu dijelaskan dalam Wahyu. Dan raja memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Itu atau setan dalam abusos, itu bottomless pit, dalam bahasa Ibrani Abaddon, dan dalam bahasa Yunani Apollyon. Itu setan yang sangat jahat, algojo akan dilepaskan. Pada zaman apa itu? Itulah zaman antikris, saudaraku. Di mana setan-setan di dalam sangkakala yang kelima dan sangkakala yang keenam itu dilepaskan. Penjara-penjara setan dibuka semua, sehingga semua setan itu keluar, saudaraku. Keluar, sehingga akan terjadi siksaan yang begitu dahsyat, sampai dikatakan, saudaraku, dalam Matius 24 ayat 21, siksaan yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi, saudaraku. Dalam Matius 24 ayat yang ke-21, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Bayangkan, jangan sampai masuk dalam zaman antikris ya, saudaraku. Ayo bertobat, hidup dalam kesucian, hidup sungguh-sungguh, sehingga pada waktu kita mati kita masuk surga, atau pada waktu sangkakala dibunyikan kita ikut dalam pengangkatan, nggak sampai masuk dalam zaman antikris. Kalau ketinggalan masuk dalam zaman antikris, saudaraku, itu 3,5 tahun itu tersiksa dengan siksaan yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Karena apa? Karena SIM-nya Allah dicabut. 3 pribadi Allah sudah meninggalkan dunia ini, sehingga dunia ini seperti neraka dalam dunia, karena semua setan itu tumplek-blek di dalam dunia ini untuk membinasakan manusia yang ketinggalan. Kalau manusia itu mau ikut antikris, dia nggak binasa, tapi akhirnya binasa terakhir di neraka yang kekal. Tapi kalau mereka nggak mau ikut antikris, mereka akan disiksa dengan siksaan yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Sehingga setan-setan itu, mungkin setan itu akan lihai pintar menciptakan obat-obat penguat, saudaraku.
Mungkin disiksa sampai sekarat, dikasih obat penguat, hidup lagi, jantungnya kuat lagi, disiksa lagi, sekarat lagi, suntikan lagi, bangun lagi, suntik lagi, bangun lagi. Sehingga manusia itu cari mati, tapi mereka nggak dapat. Mereka ingin mati, tapi mereka nggak dapat, saudaraku. Itu siksaan yang begitu dahsyat, saudaraku. Ya, itu kita perlu pelajarin ini, saudaraku. Yudas 1 ayat 6 mengingatkan kita, saudaraku. Ini ya, Wahyu 9 ayat 6. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut. Aku lebih baik mati. Tapi kalau aku bunuh diri, aku masuk neraka. Aku cepetan siksaan dan mati. Tetapi dalam Wahyu 9 ayat 6, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Mereka yang ingin mati akan ingin mati, tapi maut lari dari mereka. Ini gak main-main, saudaraku. Hidup dalam dosa akibatnya kalau ketinggalan seperti ini. Justru mau mati, siksaanlah antikris. Mungkin menyerahkan diri kepada antikris, siksaan aku tetap mau percaya Yesus. Tapi mereka gak dapat mati. Disiksa dengan siksaan yang belum pernah terjadi. Karena semua algojo setan datang dalam dunia ini. Nah, oleh karena itu Yudas memperingati kita sebagai orang beriman untuk belajar tentang kejatuhan malaikat ini, saudaraku. Jangan sampai kita ikut dalam kejatuhan malaikat ini, saudaraku. Nah, kesimpulannya, saudaraku, ada penyebab kejatuhan malaikat. Saya bisa melihat, belajar dari Yudas 1 ayat yang ke-6, kita bisa melihat ini, belajar ini. Oh, kejatuhan. Jangan sampai kita ikut teladan mereka, ya. Apa? Ada 3 kejatuhan malaikat. Penyebabnya yang pertama, dosa sombong. Sombong ini merupakan dosa yang gak bisa dipolisikan, dosa sehari-hari, ya toh, tapi jahat di mata Tuhan. Dosa ini yang menjadi kehancuran Lucifer. Ciri-ciri orang sombong adalah tidak mau kalah, iri hati, cenderung merendahkan orang lain, suka menghina orang lain. Mazmur 123 ayat yang keempat. Dunia sebagian menganggap hal ini jelek, sebagian menganggap hal ini nggak apa-apa, kamu sombong, kamu pantas. Misalnya kamu kaya, harta mungkin triliunan, ya kamu sombong, ya pantas lah. Tapi kalau miskin, sombong, wah ya gak pantas kamu. Nah, itu kan dunia punya pendapat yang berbeda-beda. Tapi firman Tuhan tidak punya 2 pendapat. Firman Tuhan yang mengatakan sombong, dosa. Awas jangan menjadi sombong, nanti engkau kembali kosong. Karena segala yang engkau dapatkan, semuanya itu dari Tuhan. Sombong itu suka iri, sombong itu tak bisa memuji, sombong itu sifat iblis. Lebih baik ku mengucap syukur. Haleluya, 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 pujilah Tuhan. Ku bersyukur, haleluya, atas berkat yang Tuhan berikan. Jangan sombong, ya. Berpikir sombong atau dalam hati sombongmu jangan. Apalagi berkata-kata sombong, bertindak sombong, jangan, saudaraku. Penyebab kedua adalah dosa dalam hati. Itu dikatakan tadi, aku hendak, udah dosa kan, langsung dihukum. Itu kejatuhan malaikat. Kita berpikir dosa atau berperasaan dosa, itu dosa di depan Tuhan, tapi memang gak langsung dihukum sama Tuhan. Tuhan sabar kalau sama manusia itu. Tapi kita belajar tentang kejatuhan malaikat ini. Jangan sampai kita dosa dalam hati dibiarkan. Amsal 23 ayat ke-7 kita baca. Amsal 23 ayat yang ke-7 dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris saja saya langsung bacakan. For as he think in his heart, so is he. Sebagaimana dia berpikir di dalam hatinya, so is he. Demikianlah dia. Itu pemandangan Tuhan. Kalau kamu berpikir, itu yang Tuhan lihat, seperti kamu lakukan. Dalam Matius 5 ayat yang ke-28 mengatakan, jika seseorang ingin terhadap perempuan, maka dia sudah berzina di dalam hatinya. Loh, belum berbuat, cuma ingin. Seperti hubungan suami istri, itu sudah berdosa, berzina dalam hati. Oleh karena itu, hati-hati. Jangan kita remehkan dosa dalam hati, karena itu dianggap dosa di hadapan Tuhan, saudaraku. Tuhan ingin kita selalu menjaga hati lebih daripada apa yang patut untuk dijaga. Amsal 4 ayat yang ke-23 dalam terjemahan lama.
Jagalah hati, terlebih dari apa yang segala patut dijaga. Apa yang saudara anggap berharga, uang, emas, dan lain sebagainya. Hati itu lebih berharga dari apapun itu. Jadi ayo, dosa dalam hati ini jika dibiarkan akan meluap melalui perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya. Lukas 6 ayat yang ke-45. Jadi dosa dalam hati ini akan membuat kerusakan dalam hidup orang beriman. Pada akhir zaman ini juga dosa-dosa dalam hati, misalnya dosa cinta uang, ingin akan uang, itu akan mengakibatkan kerusakan yang dahsyat. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan, segala kejahatan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-9 sampai 10. Oleh karena itu kita harus mewaspadai dosa dalam hati ini. Ketiga, tidak menjaga derajat. Ini dikatakan tidak menjaga kedudukannya. Dalam terjemahan lama, derajatnya. Dalam terjemahan baru, batas-batas kekuasaannya. Apa? Yang meninggalkan tempat tinggalnya sendiri. Apa artinya ini? Ini penyebab kejatuhan malaikat. Ini saudaraku, tidak menjaga derajatnya sebagai malaikat Allah yang diwajibkan apa? Malaikat Allah diwajibkan hidup tanpa dosa. Demikian juga hidup kita sebagai orang beriman. Derajat kita adalah orang beriman, anak Tuhan, anak Allah, orang Kristen, pengikut Kristus. Sehingga haruslah berpikir, berkata, berperasaan, bertindak seperti apa yang Tuhan mau, seperti layaknya pengikut Kristus. Walaupun seseorang di KTP agamanya Kristen, tetapi jika dia tidak bisa berpikir, bertindak, berperasaan, rela menderita karena Kristus, maka dia tidak bisa disebut Kristen. Dia tidak bisa menjaga derajatnya. Dia jatuh, saudaraku. Tapi kalau kita orang Kristen, ayo jaga derajat kita. Jaga tempat tinggal kita. Jangan tinggalkan tempat tinggal kita. Kodrat kita ini Kristen, pengikut Kristus, anak Allah, orang beriman. Masa orang beriman tak punya iman? Nah ini saudaraku ya, pada akhir zaman akan ada banyak Kristen-Kristen yang meninggalkan derajat kekristenannya atau memudarkan kekristenannya sampai hilang sungguhan, nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Mereka menjadi serupa dengan dunia ini, padahal Tuhan jelas melarangnya kan dalam Roma 12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Hal ini membuat hidup jadi rusak sehingga nama Tuhan dihujat oleh orang-orang nggak percaya. Roma 2 ayat 24. Nah, ada 4 sifat Kristus yang harus kita miliki sehingga disebut Kristen. Yang pertama, suci. Yesaya 35 ayat yang ke-8 sampai 9. Suci itu tidak berbahaya. Dikasih uang 1 miliar di depan kita, nggak ada orang yang tahu. Tidak kita ambil 1 rupiah pun, nggak bisa 1 rupiah, 100 rupiah pun, tapi nggak kita ambil. Itu suci, tidak berbahaya, tidak berbuat dosa. Kedua, berani menderita karena kebenaran. Ketiga, rela melayani Tuhan dan sesama tentunya. Jadi berkat buat orang lain. Keempat, penuh kuasa Allah untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, ingat saudaraku ya, 3 penyebab kejatuhan setan. Pertama, kejatuhan malaikat yang menjadi setan. Yang pertama, dosa sombong. Hati-hati. Kedua, dosa dalam hati. Ini melingkup dosa keseluruhan. Yang pertama, dosa spesifik, sombong. Dosa iblis. Kedua, dosa dalam hati. Mulai dari hati, berpikir jahat, rasa gak senang, rasa benci, rasa muak terhadap orang lain, rasa emosi yang aduh aku benci sama orang. Nah itu dalam hati, tadi ku ucapkan, tapi sudah dosa saudaraku. Ayo buang. Kalau dibiarkan terus bisa berbuat yang kejahatan saudaraku. Ketiga adalah meninggalkan derajatnya atau tidak menjaga derajatnya, meninggalkan tempat tinggalnya. Ayo kita, derajat kita adalah orang Kristen, jangan kita tinggalkan, jangan kita pudarkan, jangan kita turunkan derajat kekristenan kita, tapi hendaklah kita junjung tinggi kekristenan itu, yaitu berpikir, bertindak, berkata-kata, berperasaan, rela menderita seperti Tuhan Yesus. Puji Tuhan saudaraku, ini ayat yang ke-6. Kita sudah belajar ya, ayat yang ke-6, 5, 4 tentang kefasikan, 5 itu tentang Israel, itu tentang ketidakpercayaan. Kita belajar itu di akhir zaman ini ada banyak orang gak percaya. Yang ke-6 ini belajar tentang apa? Dosa malaikat, itu dosa sombong, dosa dalam hati, tidak menjaga derajatnya, derajat kekristenan. Nah ini juga ya, belajar lagi. Video yang akan datang kita belajar tentang Sodom dan Gomora. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.